Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. The Honorable Miss Westi Eka MAK as Supervisor of the Accounting Information System. In this presentation, our group will discuss material regarding security transaction and information processing support system. Before that, let us member of Group A introduce ourselves first. I would like to introduce myself. My name is Dia Azra Nadira as the presentator and moderator. And there are my friends, Rara Juliana, Ali Apriani, and Putri Apriana as presentator. Okay, for the first, I will explain of material security for non-computer resource. Security for non-computer resource is the protection of non-computer resource from threats that can cause harm, such as damage, loss, or misuse. Non-computer resource can be physical, such as buildings, equipment, and documents, or non-physical, such as information and reputation. Security on non-computer resource is also an effort to protect physical and non-physical resource from unauthorized access, unauthorized use, unauthorized disclosure, and unauthorized destruction. Keamanan pada sumber daya non-komputer adalah perlindungan terhadap sumber daya non-komputer dari ancaman yang dapat menyebabkan kerugian seperti kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan. Sumber daya non-komputer dapat berupa fisik seperti bangunan, peralatan, dan dokumen, atau non-fisik seperti informasi dan reputasi. Keamanan pada sumber daya non-komputer juga merupakan upaya untuk melindungi sumber daya fisik dan non-fisik dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, dan perusakan yang tidak sah. Okay, next is implementing non-computer resource security can be done various ways, including first, physical security, protection of physical resource from theft, sabotage, and damage. For example, like installation of a CCTV security system to monitor activities in sensitive area, then storage of important documents in the safe. Second is information security, protection of information from unauthorized access, use, alteration, of deletion. For example, like implementation of strict information security policies, such as rules for using password and access to that, use information security systems such as firewalls and antivirus, then data storage in encrypted form. The last is cybersecurity, protection of computer system and networks from cyber attacks. For example, implementation of cybersecurity systems such as firewalls and antivirus. Penerapan keamanan sumber daya non-komputer dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu keamanan fisik, perlindungan sumber daya fisik dari pencurian, sabotase, dan kerusakan. Contohnya seperti pemasangan CCTV di area terlarang, lalu penyimpanan dokumen-dokumen penting di berangkas. Yang kedua, keamanan informasi, perlindungan informasi dari akses penggunaan, perubahan, atau penghapusan yang tidak sah. Contohnya seperti penggunaan kata sandi. Lalu yang terakhir, keamanan cyber atau keamanan siber, perlindungan sistem dan jaringan komputer dari serangan siber, contohnya yaitu penggunaan antivirus. The last material is non-computer resource include all assets that are not in computer form, including first, physical asset such as buildings, equipment, and vehicles. Second, information asset such as documents, records, and data. And the last, intellectual asset such as copyrights, patents, and trademarks. Non-computer resource can be very valuable to a company, organization, or individual. Therefore, it is important to protection such as theft, vandalism, natural disaster, misuse, sabotage, and cyber attacks. The following are some specific examples of non-computer resource. First, buildings such as office, factories, and warehouse. Second, equipment such as machines, office equipment, and vehicles. And the last, documents such as contracts, agreements, and reports. Sumber daya non-komputer mencakup semua aset yang tidak berbentuk komputer seperti aset fisik, seperti gedung, peralatan, dan kendaraan, lalu aset informasi seperti dokumen, catatan, dan data, dan yang terakhir aset intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang. Sumber daya non-komputer dapat menjadi sangat berharga bagi perusahaan, organisasi, atau individu. Oleh karena itu penting untuk melindungi sumber daya non-komputer dari berbagai ancaman seperti pencurian, vandalisme, bencana alam, penyalahgunaan, sabotase, dan serangan dari cyber. Berikut adalah beberapa contoh spesifik dari sumber daya non-komputer, yaitu pertama, gedung seperti kantor, pabrik, dan gudang, lalu peralatan seperti mesin, peralatan kantor, dan kendaraan, dan yang terakhir, dokumen seperti kontrak, perjanjian, dan laporan. Okay, here I will explain about security in computer facilities.
The issue of computer security is always intriguing to discuss. Given the advancement of information technology that continues to grow sophisticated and widespread, surprisingly, the increasing sophistication of information technology is not always accompanied by adequate security measures, making security threats a constant concern for implementing computer systems within an organization or company. Permasalahan keamanan komputer selalu menarik untuk dibahas. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan meluas. Semakin canggih teknologi informasi ternyata terkadang tidak diikuti dengan penerapan keamanan yang memadai, sehingga ancaman keamanan selalu menjadi momok bagi penerapan sistem komputer dalam sebuah organisasi atau perusahaan. One key to the success of securing computer facilities lies in the vision and commitment of top management. Security efforts or initiatives would be in vain without this crucial element. The absence of commitment from top management has implications for data security investments. Data security cannot develop on its own without effort and cost. Electronic data security requires investments, and without it, the efforts to secure data would be futile. Unfortunately, this aspect is often overlooked due to a lack of commitment from management for security solutions. Here are some things to consider when maintaining security in computer facilities. First, physical security. Physical security is crucial to maintaining the security of computer facilities. Some aspects to consider in terms of physical security include installing locks on server room or data storage room doors, installing CCTV to monitor activities around the server room or data storage area, installing an alarm system to provide a warning in case of hacking attempts or theft. Second, network security. Ensuring network security is crucial for safeguarding computer facilities. Key considerations for network security include installing a firewall to prevent unauthorized access to the network, employing antivirus software to guard against virus or malware attacks, implementing intrusion detection systems to identify hacking attempts or external attacks. Third, data security. Data security is also paramount for maintaining computer facility security. Important aspects of data security include implementing data backup system to prevent the loss of critical information, employing data encryption systems to protect sensitive data, installing authentication system to ensure that only authorized individuals can access the data. Jadi, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan pada fasilitas komputer. Yang pertama itu ada pengamanan fisik. Pengamanan fisik merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan pada fasilitas komputer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan fisik antara lain, memasang kunci pada pintu ruangan server atau ruangan penyimpanan data, memasang CCTV untuk memantau aktivitas di sekitar ruangan server atau ruangan penyimpanan data, dan memasang alarm untuk memberikan peringatan jika terjadi upaya peretasan atau pencurian. Yang kedua, ada pengamanan jaringan. Pengamanan jaringan juga merupakan hal yang penting dalam menjaga keamanan pada fasilitas komputer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengamanan jaringan antara lain, memasang firewall untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, memasang antivirus untuk mencegah serangan virus atau malware. Yang terakhir, memasang sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi upaya peretasan atau serangan dari luar. Lalu yang ketiga, ada pengamanan data. Pengamanan data juga merupakan hal yang penting dalam menjaga keamanan pada fasilitas komputer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga pengamanan data antara lain, yang pertama itu memasang sistem backup data untuk menghindari kehilangan data yang penting. Lalu memasang sistem enkripsi data untuk melindungi data yang sensitif, dan yang terakhir memasang sistem autentikasi untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses data. Dalam penggunaannya, menjaga keamanan pada fasilitas komputer sangat penting untuk menghindari kerugian atau kebocoran data yang dapat merugikan perusahaan. Pengamanan fisik, jaringan, dan data merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan pada fasilitas komputer.
Dengan menjaga keamanan pada fasilitas komputer, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan kelancaran operasi bisnis. Okay, now I will explain about security control in computer network. First explanation regarding computer network security atau keamanan jaringan komputer. Computer network security is the process of preventing and identifying unauthorized of computer networks. Yang berarti jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuannya itu untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Next, form of computer network security threats atau bentuk ancaman keamanan jaringan komputer itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada sniffer. Sniffer itu adalah peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua itu ada hacker. Hacker itu orang yang secara diam-diam pelajari sistem yang biasanya jarang dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Terus yang ketiga itu ada spoofing. Spoofing itu penggunaan komputer untuk meniru dengan cara mencuri identitas atau alamat IP. Yang keempat ada cracker. Cracker itu orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Munculnya karena sifat dasar manusia yang selalu ingin merusak dan menjadikannya suatu keuntungan. Terus yang kelima ada remote attack. Remote attack adalah segala bentuk serangan terhadap suatu sistem atau komputer di mana penyerangnya memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem, jaringan, atau media transmisi. Yang keenam ada perilaku penipuan melalui telepon dan membohongi korban untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, ketujuh itu ada hole. Hole itu merupakan celah dari keamanan sistem atau mesin. Hal tersebut disebabkan karena adanya kelemahan-kelemahan di dalam konfigurasi suatu sistem, sehingga dimanfaatkan untuk menyusup ke dalam suatu jaringan komputer tanpa diketahui pengelolanya. Then the next is about how to control a computer network atau cara pengendalian pada jaringan komputer. The first is to limit network access atau membatasi akses ke jaringan dengan cara yang pertama itu ada create access level atau membuat tingkatan akses dengan melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tidak diotorasi. Terus yang kedua itu ada access control mechanism atau mekanisme kendali akses dengan melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Terus yang ketiga itu ada be alert to social engineering atau waspada terhadap rekayasa sosial, misalnya mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon. Terus yang keempat itu ada distinguish between internal and external recourse atau membedakan sumber daya internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. Terus yang kelima itu ada user authentication system atau sistem autentikasi user. Sistem ini adalah proses penentuan identitas dari seorang yang sebenarnya diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integrity dan keamanan atau security pada data. Secondly, secure the open channel atau mengamankan saluran terbuka, namely in three ways. Number one is security at the application layer atau keamanan pada lapisan aplikasi. Contohnya itu dengan menggunakan SET atau Secure Electronic Transaction, di mana sistem tersebut berguna untuk menentukan bagaimana transaksi mengalir antara pemakai, pedagang, dan bank. Selain itu juga menentukan fungsi keamanan pada digital signature dan juga produk dari Mastercard atau Visa Internasional. Number 2 is security in the transport layer atau keamanan dalam lapisan transport. Sistem ini adalah produk Netscape yang menggunakan protokol dengan menegosiasikan hubungan yang aman antara klien dan server dengan menggunakan kunci encrypt 40 bit. Number 3 is security the network layer atau keamanan dalam lapisan network. Contohnya itu bisa dengan menggunakan IP security protocol, melindungi protokol klien IP pada network layer, Internet Key Management Protocol atau IMP, dan masih banyak lagi.
Thirdly, protecting organizational asset atau melindungi aset organisasi. There are two ways to protect organizational asset is a computer network, yaitu number one is administratively atau secara fisik dengan membuat rencana memungkinkan terhadap bencana. Selain itu ada program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Number two is technically atau secara teknis dengan menerapkan firewall atau membentuk VPN. Okay, next I will discuss the possibility of disaster. A threat is a potential adverse event that could cause a disaster, and the possibility that the impact will occur is called the possibility of a disaster. Jadi, ancaman ialah potensi kejadian merugikan yang dapat menimbulkan bencana, dan kemungkinan dampak yang akan terjadi disebut sebagai kemungkinan bencana. The threat is the first thing there is natural and political disaster such as fire, flood, landslide, war, terrorist attack can destroy information system and cause failure for the company. Yap, jadi ancaman itu yang pertama ada bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, perang, serangan teroris. Nah, ini dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Next, software error and equipment malfunction such as hardware and software failures, power outages, and detected data transmission error can create huge economic loss. Selanjutnya yaitu kesalahan perangkat lunak dan kegagalan fungsi peralatan seperti kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak, pemadaman listrik, kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Nah, ini dapat membuat kerugian ekonomi yang besar. Next, unintentional actions such as accident, negligence, inadequately trained personnel resulting in incorrect data placement. Nah, tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan, kelalaian, personel yang kurang dilatih sehingga salah dalam menempatkan data. Next, intentional acts such as computer crime, sabotage, corruption, computer fraud such as attack, social engineering, and malware. Tindakan yang disengaja seperti kejahatan komputer, sabotase, korupsi, penipuan komputer yaitu serangan, rekayasa sosial, and malware. Next, I will discuss the recovery plan. To minimize the risk of system shutdown, the controls are preventive maintenance, training, patch management, and antivirus software. Pemeliharaan yang preventif ini seperti membersihkan disk drive dan menyimpan media magnetik dan optik dengan tepat to reduce the risk of hardware and software failure. Next is important training because operator yang dilatih dengan baik akan lebih sedikit dalam membuat kesalahan, and patch management provide additional protection against virus attack. Then, for a quick and complete recovery and continuation of normal operation, then counter carried out are procedure backup, disaster recovery plan, and business continuity plan. Backup is an effort to protect data. So, this backup procedure is a step in making a copy of the data to protect the data, yang mana proses ini umumnya melibatkan restorasi data dari media cadangan ke sistem atau perangkat yang sesuai. Next, disaster recovery plan is a plan that implements the step that must be taken to restore IT operation after a disaster. Pemulihannya seperti pengaktifan sistem cadangan di lokasi terpisah, pemulihan data kritis, dan penjaminan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi kembali. And last, business continuity plan is an overall plan to maintain business continuity when major disruption occur. Ini mencakup langkah-langkah untuk menjaga fungsi bisnis kritis berjalan, seperti merinci tugas dan tanggung jawab personel, menentukan lokasi alternatif untuk operasi, dan menyusun strategi komunikasi yang efektif untuk melibatkan stakeholders. That's the presentation that our group can deliver. More or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.